Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi saudara se-Nusantara dan di luar Nusantara yang mungkin menyimak. Izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin kepada sepuh bini sepuh dan leluhur Nusantara. Misteri perjalanan Satria Piningit, titisan dewa telah berganti jubahnya untuk Nusantara. Teriringkan ratusan bunga kahyangan kepadanya. Ia yang terasing, tetapi taklah asing, ternama seantero Nusantara selama ratusan tahun. Tak seorang pun melihat jati diri identitasnya selama ini. Bahkan oleh dirinya sendiri selama berpuluh-puluh tahun. Segala keanehan peristiwa magis dan keajaiban seringkali terjadi terhadapnya, yang ia tak pernah mengerti mengapa dan untuk apa. Logikanya, sebagai manusia biasa, berusaha menggapai segala teka-teki yang terjadi di perjalanan kehidupannya. Hingga suatu saat panggilan itu terus-menerus membisikkan batinnya untuk memecahkan misteri kehidupannya melalui proses penglepasan urusan nafsu duniawi yang menyakitkannya. Sang satria hanya berusaha lapang hati dan tak gentar menapaki proses awal transformasinya melalui berbagai tirakatnya, yaitu sendiri sepi di tengah keramaian, sebelum berpindah menuju suatu tahapan berikutnya di Lebak Caweni. Siapakah yang membimbingnya? Ia tak paham siapapun, tetapi suara yang berganti-ganti itu terus berdatangan, membisikkan nuraninya dengan sangat kuat. Bagai ia tak lagi memiliki pilihan lain untuk melanjutkan kehidupannya. Inilah fase restart pertama rangkaian awal tirakat-tirakatnya. Belajar membutakan matanya, mentulikan telinganya, membisukan suaranya, mencegah kakinya melangkah, menahan tangannya meraih kesuksesan terhadap apapun yang bisa menghilafkannya dari urusan nafsu duniawi, sembari menajamkan penglihatan batinnya, menguatkan pendengaran bisikan hati nuraninya, melatih ucapannya hanya terus untuk menyebut kalimat-kalimat kebenaran akan Maha Esanya Tuhan. Menapakkan langkah kaki ke arah yang benar dan seperlunya dibutuhkan. Menggemulaikan tangannya hanya untuk memberikan salam kepada kekuatan alam raya yang begitu besar beserta segala isinya. Semua itu hanya demi sebuah perintah dari Yang Maha Kuasa melalui para pemomongnya yang terwakilkan oleh Danyang Nusantara, yaitu Eyang Sanghyang Ismoyo. Perintah itu hanyalah satu, tetapi berisi ribuan tugas yang begitu berat
yaitu menemukan jati dirinya. Pertama kali ia mengetahui tugas ini, dipikirnya ini akan mudah. Tetapi ternyata ini adalah salah satu hal yang sangat melelahkan dan membuatnya hampir gila. Karena semakin mendekati pertemuannya dengan jati dirinya, sang satria semakin kebingungan dan tidak percaya begitu saja. Hingga alam pun terus-menerus menunjukkan bukti atas segala jawaban yang ditemukannya. Kemunculannya di tahap awal telah memunculkan berbagai situs sejarah yang selama ratusan tahun terpendam di bumi Nusantara. Satu persatu bukti akan kemampuannya semakin dirasakan, hingga hal-hal yang tak masuk akal. Ia bagaikan dibangunkan kembali di masa lalu kehidupan-kehidupannya yang dulu pernah ditinggalkannya oleh kematiannya sendiri. Leluhur dan para pamomongnya pun satu persatu bermunculan mendampinginya, hingga segala pusaka beserta hodam-hodam yang mendampinginya. Semua membuatnya heran, terkejut, kebingungan, hingga tangisannya pun akhirnya pecah disambut pergolakan alam yang menyambutnya dengan ucapan selamat datang telah kembali. Hal pertama yang harus dilakukannya setelah ia mengetahui siapa jati dirinya dengan segala kebingungannya adalah mencari restu orang tuanya yang sesungguhnya, yaitu raja dari para dewa, yaitu Dewa Indra, dan orang tua pembimbingnya, yaitu Dewa Siwa beserta dewa-dewi lainnya. Didampingi para raja ratu Nusantara terdahulu, dan para waliullah, dan masih banyak lainnya yang dengan mohon maaf tidak bisa atau tidak boleh MC sebutkan satu persatu. Pertemuan yang tak pernah disangka sebelumnya diikuti pergerakan dan pergolakan alam yang sungguh tak biasa dan di luar nalar. Di suatu tempat yang begitu disembunyikan, meski begitu banyak kaum spiritual telah sering mendatanginya. Sang satria menempuhnya dengan berjalan kaki dengan jarak yang jauh dan sulit, melewati hutan, lumpur, bebatuan, sungai-sungai, hingga lembah yang tersembunyi. Berbagai tanda alam turut memecah suasana yang sungguh tak biasa. Ketika ia mengetahui telah sampai di tujuan dan telah ditunggu oleh para beliau, orang tua yang sesungguhnya, seketika tubuh sang satria pun bersimpuh lunglai dan menundukkan kepalanya sedalam mungkin untuk memohon restu. Tak kuasa, air matanya pun mulai menetes dan semakin kencang isakan tangisnya, ditemani deru hujan deras yang disertai tiupan angin bagai datangnya badai hanya di tempat ia berada. Di tengah permohonan restu untuk melanjutkan tugasnya demi Nusantara, diiringi dengan haru tangisan dan derunya angin, derasnya hujan, seketika datanglah ratusan bunga saroja yang masih kuncup berterbangan dari kahyangan menuju masuk ke dalam tubuh sang satria, titisan dewa
sebagai pertanda restu dari orang tuanya yang mengirimkan restunya dari langit tempat para dewa berada. Seketika setelah peristiwa itu, mulailah terpasangkanlah mahkota baru, beserta seluruh jubah baru yang dikenakannya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi peperangan demi Nusantara. Disusul dengan berbagai senjata pusaka-pusaka yang mendatanginya satu persatu, yang mana di beberapa kedatangan pusaka-pusaka itu turut menggolakan peristiwa alam yang cukup besar yang terjadi di Nusantara dari berbagai arah. Yang ternyata selama ini semua pusaka-pusaka tersebut telah hilang dari bumi Nusantara, melainkan tersimpan selama ratusan tahun di kahyangan, agar tak bisa diambil oleh manusia-manusia yang serakah akan kekuasaan. Sungguh semua itu adalah kekuasaan Maha Kuasa Allah yang maha tinggi lagi maha rahasia. Kita berdoa bersama, semoga sang satria terpilih dimampukan menyelesaikan semua amanah yang diampunya demi Nusantara yang kita cita-citakan bersama. Mohon maaf, anggap saja ini adalah dongeng. Tidak perlu dipercaya bila dirasa terlalu mengada-ada. Tetapi setidaknya kita bersama-sama berdoa dan berusaha bersama demi pembenahan Nusantara. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद. Demikian yang dapat MC sampaikan. Mohon maaf bila tidak berkenan. Yang baik dan berguna silakan disimpan, yang buruknya silakan dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Maya.